kita ini hidup di dunia harus siap untuk hidup dalam keadaan kecewa. Ya, kenapa? Allah yang menentukan demikian. Jadi manusia itu kan banyak. Kalian tuh manusia kan, bukan jin kan? Nah, jadi kalian itu semuanya kepada Ustadz itu adalah cobaan, beban. Sama Ustadz kepada kalian beban. Dan nggak ada yang nggak beban, itu nggak ada, semuanya beban. Ada bebannya sedikit, ada bebannya banyak. Ada bebannya karena Allah, ada bebannya karena setan, ada bebannya karena nafsu. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan antara satu dengan yang lainnya fitnah, cobaan, beban. Untuk apa? Untuk supaya Allah tahu sabar apa tidak. Nah sekarang masa Ustadz jadi beban buat kalian? Iya, kalian kan pengen cepat selesai, berarti Ustadz beban dong. Nah gitu. Tapi yang beriman dia nggak jadi beban, tapi yang nggak beriman jadi beban. Lihat jam terus, lihat di jam misalnya. Nah, jadi korbannya jadi jam terus di korban gitu. Nah, ngerti nggak? Nah itu beban kan Ustadz. Ustadz juga melihat kalian beban. Ustadz enak-enak lagi minum air es tadi habis olahraga, ingat ya Allah taklim, hanya berangkat ke sini gitu. Nah, jadi beban. Nah, hidup itu seperti itu. Jadi harus hidup siap hidup untuk kecewa. Kenapa? 70% harapan kita kepada manusia tidak tercapai. Sedangkan harapan kita tercapai kepada manusia maupun di dunia cuma 30%. Kamu doa macam-macam kan? Doa macam-macam. Yang terlaksana itu cuma 30%. 70% kan terlaksana. Kau tahu seperti itu, lebih banyak lagi, panjang lagi doanya biar 30%-nya banyak. Gitu caranya. Ngerti? Jadi harus kecewa, harus siap kecewa. Jadi kalau kecewa, dia nggak kaget. Beda kalau seumpama dia nggak siap kecewa. Nah, kenapa usah jelaskan yang semacam ini supaya kalian itu paham. Hidup itu nggak seperti yang kalian pikirkan. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh penyanyi itu. Kadang-kadang berhayal lebih asyik dari kenyataan, katanya. Enggak. Jadi kadang-kadang ya hayal, waktu hayal itu asyik, tapi begitu kenyataan nggak, beda. Nah, seperti kamu pikir kawin itu enak, siapa bilang? Kawin itu suatu yang beban. Nanti begitu kamu kawin, kamu akan terkenang-kenang dan berangan-angan andai kata aku masih di pondok sekarang ini ya gitu. Masa paling indah itu adalah masa waktu belajar. Waktu di pondok itu masa paling indah. Sholat tahajud sama-sama, bukan waktu belajar di luar, itu lain, maksiat itu. Tapi waktu di pondok itu loh. Saya ngantri, makannya apa adanya, tapi nikmat ya makannya. Sama kerupuk, sama kecap aja nikmat makannya gitu loh. Nah, itu indah, nggak bakal terulang gitu. Nggak bakal terulang. Nanti kamu di sana di rumah sendirian, bikin mie sendiri, bikin kecap sendiri, bikin kerupuk sendiri, nggak nikmat seperti waktu di pondok. Nggak bakal dapat nikmat itu. Nikmati kejombloanmu. Ya. Sebelum datang sibukmu dan kesengsaraan. Tapi kalau sengsara itu datangnya dari Allah, kita harus siap karena kita cinta sama Allah. Ingin dicinta oleh Allah. Itulah sifat daripada harus seperti itu. Nah, jadi Ustadz itu selalu mengungkapkan bagaimana hidup ini. Jadi supaya kalian itu tahu gitu, gimana hidup ini. Jadi kalau harus siap sabar. Jadi sifat yang paling berupa anugerah Allah yang terbesar kalau seseorang itu bersifat dengan sifat itu adalah sabar.